Ya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mas Fajar. Ya, apa kabar? Sehat selalu ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Kayaknya kegiatan akhir ini sibuk sekali nih ya. Iya, iya. Setelah Lebaran terus Heeh. banyak kegiatan luar kota. Mm-mm. Kebetulan ini pas di rumah. Menarik belakang Pak Didi ini terkait dengan Kabupaten Sukoharjo Pak. Ini kan saya lihat memang banyak udah bermunculan potensi wisata, terutama di Sukoharjo Selatan. Hmm, Dan mungkin suatu saat ini akan menjadi sebuah kawasan wisata Pak, yang saling berkolaborasi dan bersinergi. Mungkin apa yang Pak Didi lihat dengan adanya potensi Sukoharjo dan apa yang harus dilakukan antara sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan mungkin investor-investor yang ada. Begini, terkait dengan potensi daerah atau wilayah. Dari awal dulu saya kok sering ngomong potensi wilayah itu akan muncul manakala ada wilayah yang mau mengembangkan wilayahnya. Artinya sampai saat ini di sektor selatan ini menjadi tempat yang menjanjikan untuk kawasan wisata, destinasi wisata. Contoh aja sederhana, Wilen ya. Ya. Saya contohkan Wilen di Desa Bulu, Kamal, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo itu memang potensi alam alami yang harus kita kembangkan. Berawal dulu hanya lembah kayak gitu, pegunungan, tapi sekarang sudah luar biasa, sudah bisa membawa nama wisata di wilayah Sukoharjo Selatan. Dan ini akan menjadi potensi yang besar manakala pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten bergerak cepat, satset lah. Saat ini belum ada, kelemahan kita itu tidak ada sebuah dinas pariwisata khusus yang nangani khusus pariwisata di Sukoharjo. Dulu pernah ada dinas pariwisata, itu pernah waktu saya kecil dulu pernah, tapi sekarang hanya menjadi Sukoharjo pernah? badan. Pernah dulu ada dinas Kita tahun berapa pariwisata. Pak? Kita tahun berapa? Tahun berapa ya, 9 berapa lah, tahun Iya. 2000-an berapa saya pernah tahu persis itu. Sebelum bergabung ke dinas kebudayaan itu ada dinas pariwisata sendiri, dan saat ini hilang, artinya hanya menjadi sebuah bidang kabit, dan itu kemenangannya kan terbatas, ikutnya di Dispora, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Nah ini kan terkait anggaran kan ya terbatas. Karena ngembangke wisata piye wong anggaran iki ora enek. Itu mempengaruhi ini ya? Ya mempengaruhi dong. Semuanya ya? Kecuali kalau SOT-nya itu dirubah dengan potensi wisata saat ini Sukoharjo yang kayak gitu di wilayah Sukoharjo Selatan itu luar biasa. Ada sebuah dinas yang harus ini menjadi pemikiran kita bersama. Itu ke depan nanti bisa menjadi lebih berkembang. Jadi dinas yang khusus ngurusi pariwisata itu nanti khusus, event-eventnya khusus, nggak dicampur-campur ikut dinas pemuda olahraga. Ini akhirnya membuat program nggak terfokus ya? Iya, kalau tidak ya? terfokus. Iya. Anggarannya juga terbatas, Mas. Artinya sebenarnya potensi APBD Sukoharjo itu udah hampir berapa triliun, gede. Saya selalu mendorong lewat potensi wilayah itu dana desa kembangkan untuk peningkatan wisata. Tidak dilarang dana desa untuk destinasi wisata, untuk membuka lahan wisata. Ada di Weru itu satu desa ala Sombo, Ya. buka kolam renang, bagus, manggu dana desa berapa miliar yang sudah digelontorkan, dan hasilnya juga baik. Ada hasilnya, hanya kurang promosi, kurang pengembangan saja. Ini hasilnya juga sudah baik, dan ini akan menjadi momen kita bersama untuk peningkatan PAD, karena kita tidak selamanya tergantung dengan bantuan. Nah iso kan kayak desa Ponggo, kayak desa di wilayah Klaten itu mereka menggunakan kekuatan air untuk destinasi wisata. Mereka berkembang, pendapatannya desa luar biasa, kesejahteraan masyarakat meningkat. Satu rumah satu sarjana di Ponggo itu. Nah, ora pingin disolian. Nah ini yang saya terobsesi, Kang Deddy Mulyadi. Kenapa seorang pemimpin bisa seperti itu hebatnya? Coba kalian lihat
berani nyerang Deddy Mulyadi, habis. Yang habisin bukan Deddy Mulyadi, tapi netizen pendukungnya beliau. Habis betul. Karena programnya masuk akal dan logika. Ini yang harus kita sampaikan, pentingnya sebuah dinas pariwisata di Sukoharjo untuk meningkatkan sektor pariwisata. Ini kuncinya, penting. Nah ini caranya gimana proses mekanismenya? Dirubah SOTOK-nya. Melalui apa? Bupati lah ngomong sama Dewan. Gimana ini Komisi 1-nya, pemerintahnya. Dengan peluang-peluang seperti ini penting dinas itu. Kelihatan pergerakan di Sukoharjo, terutama pergerakan ya untuk Poldarwis membangun kesadaran wisata sudah mulai tumbuh sekarang. Terutama di Kecamatan Bulu ya, ada ya, ini sudah ada pergerakan hidup. Ya, hidup ini. Nah, itu kembangkan, ini harus dijemput. Jangan diam, iya Pak Lurah, Pak Camat, Bupati turun, dampingi masyarakat, ayo diragati, tidak bareng-bareng membangun wisata. Ke depan nanti yang diuntungkan ya masyarakat ya. Mereka juga akan sejahtera sendiri. Untuk pariwisata di Sukoharjo, jadi saya juga berpandangan kalau bisa itu dimaksimalkan saja. Karena selama ini kan pariwisata di Sukoharjo kan cuma kalau untuk mengandalkan view pemandangan kan kalah dengan kabupaten lain, karena di Sukoharjo tidak ada begitu pandangan yang view-nya yang bagus, walaupun di selatan sekarang sudah bermunculan ya. Ada warung-warung yang dimodif untuk pariwisata gitu. Harapan saya nanti itu di Sukoharjo itu bagaimana caranya itu akan muncul tempat-tempat wisata untuk meningkatkan PAD di Sukoharjo. Ini memang dengan adanya pembukaan wisata juga berpengaruh ya pada sektor ekonomi juga ya? Iya, itu sangat pengaruh karena kalau wisatanya di Sukoharjo rame akan membuka peluang-peluang yang lain, dan itu nanti akan menambah income pemasukan PAD di Sukoharjo. Oh gitu ya Pak? Iya. Ini yang saya lihat Pak, ini Sukoharjo ini terutama di Sukoharjo Selatan ya, dan Sukoharjo Selatan itu sudah mulai menunjukkan potensi wisata yang ada. Apakah perlu sih Pak untuk saat ini menghadirkan untuk dinas pariwisata sendiri? Kalau saya secara pribadi ya Mas Fajar ya, itu kalau pribadi saya sangat perlu, karena nanti biar tupoksi itu lebih jelas, dan selama ini kan pariwisata itu kan ikut di Dispora ya. Jadi ikut, kalau bisa itu ya nanti berdiri sendiri OPD-nya, karena di jajaran di atas kan sudah terpisah ya. Menteri Pariwisata dan Menteri Pemuda Olahraga kan sudah terpisah. Alangkah baiknya ke bawah nanti juga terpisah sendiri. Jadi lebih ini ya maksimal ya. Iya. Jadi nanti kalau ada OPD itu sendiri akan dalam penanganan ini nanti akan maksimal. Oh gitu ya.